Gimana dengan racun adikku? Apa ada cara untuk menawarnya? Ada. Biar dia dan aku lakukan seperti itu. Biar gairahnya membara, racunnya akan hilang sendiri. Nggak boleh, kamu itu suamiku. Kamu nggak boleh, dia itu adik kandungku. Jadi nggak usah selamatkan dia. Harus diselamatkan. Gimana kalau cari pria lain? Nando racuni dia dengan racun cinta. Racun ini sangat aneh. Setelah racunnya bereaksi, pria pertama yang dia lihat akan jadi pria yang paling dia cintai. Kalau mau dia jatuh cinta pada pria kedua, pria pertama harus dibunuh. Kalau enggak, ya percuma. Terus gimana? Kalian nggak mungkin lakukan itu kan? Aku nggak bisa terima. Aku nggak izinkan priaku dekat dengan wanita lain. Apalagi lakukan itu. Apalagi dia itu adik kandungku. Sebenarnya aku lebih keberatan dia remehkan aku sebagai pengemis. Aku nggak mau selamatkan dia. Nggak bisa. Gimana pun juga dia itu adikku. Aku harus selamatkan dia. Baiklah, demi kamu. Ada satu cara yang bisa kita coba. Cara apa? Di dalam darahku ada hasil penawar racun yang kuat asal darahku dicampur air dan dia minum. Racunnya bisa ditekan, tapi dia sudah tergila-gila padaku. Apalagi darahku sudah mengalir di dalam tubuhnya. Ini akan buat dia makin cinta mati padaku. Sampai di matanya gak ada pria lain lagi. Tapi aku gak suka sama dia. Ini akan buat hidupnya menderita karena cinta. Sangat menyakitkan. Bahkan mungkin apa? Mungkin dia akan cinta mati padaku dan merebutku. Itu lebih baik daripada kalian berhubungan atau dia mati. Boleh juga. Itu pilihan terburuk. Oke, lakukan saja. Baik. Sini. Apa bisa berhasil? 3, 2, 1. Bangun. Lina. Pria yang ganteng. Kak, akhirnya aku temukan pria yang aku suka. Kamu jangan macam-macam. Aku ini kakak iparmu. Apa? Kamu kakak iparku? Kak, apa yang dia bilang itu benar? Iya, panggil dia kakak ipar. Enggak, aku suka padanya. Dia itu jodohku. Aku mau bersamamu. Kak, kamu kasih dia buat aku ya. Jangan asal bicara. Meski kamu kakakku, tapi jangan rebut orang yang kusuka. Siapa yang rebut darimu? Dia memang milikku. Dulu kamu maki dia, bilang dia itu pengemis. Dia cuma akan permalukan klan Sijaya. Kamu lupa, kamu sudah remehkan dia. Ngapain kamu masih suka dia? Apa? Aku ternyata pernah maki kamu. Aku brengsek. Aku ternyata pernah maki kamu. Oh, maaf. Aku cuma hilaf sesaat. Di hatiku, kamu itu pria terbaik di seluruh dunia. Aku gak seharusnya remehkan kamu. Aku rela pakai semua milikku untuk bersamamu. Cukup, Lina. Dia itu kakak iparmu. Buang pikiran konyolmu. Pulang sana. Enggak. Meski kamu kakakku, tapi dia itu pria yang aku suka. Biar dia yang putuskan. Sayang, kamu bilang kamu suka aku atau kakakku? Apa perlu ditanya? Tentu saja aku suka kakakmu. Aku begitu suka kamu. Kamu malah begini padaku. Aku pergi. Tunggu dulu. Lupakan aku. Aku cuma pengemis yang kamu remehkan. Meski kamu itu pengemis, tapi di hatiku, kamu itu pria paling ganteng. Aku gak akan nyerah sama kamu. Kenapa aku payah banget? Pengemis saja gak suka aku. Apakah beneran sudah gak ada cara lain? Soal racun cinta ini, kalau terkena racunnya dan suka seseorang, dia nggak akan jatuh cinta pada orang lain. Kalau orang ini, itu orang yang dulu dia benci. Setelah keracunan, dia akan semakin cinta. Semakin benci, akan semakin cinta. Dia juga sakit parah. Gimana sembuhkannya? Terkadang, kamu gak seperti pengemis. Pengemis, cuma salah satu identitasku. Bukan takdirku, dan statusku yang asli akan buat kamu terkejut. Tapi belum waktunya untuk ungkap semuanya.
Baiklah, saat kamu membual, selalu saja ada ketulusan dan pesona yang gak bisa diungkapkan. Tapi, aku beritahu satu hal. Ada apa? Besok itu upacara pewarisanku. Pamanku mau kasih kesempatan pada sepupuku, tapi ditahan oleh ayahku. Besok gak ada aku. Aku takut mereka buat masalah. Aku mau pergi lihat. Kalau butuh bantuan, maka aku akan membantu. Lagi pula, ibuku sangat baik padaku. Takut aku menderita, sampai suruh Lina antar kartu bank. Dia gak boleh sedih lagi. Baik. Aku temani kamu ke upacara pewaris. Oke, makasih. Kamu baik sekali. Nggak usah sungkan. Aku mau itu lagi. Ayo, kita lakukan sekali lagi. Gak mau. Makanlah. Ayah, ibu, kakak sudah pulang. Ngapain kamu kembali? Tanpa aku, klan pasti ada masalah. Aku akan berjaga di bawah. Kalau sampai ada perubahan, aku masih bisa bantu. Bantu? Kamu bisa bantu apa? Apa bantu klan Sijaya? Jadi bahan tertawaan. Aku sudah meramal, klan Sijaya akan kena sial. Tamu? Bencana di depan mata. Mungkin nanti kalian butuh bantuan seorang pengemis. Butuh bantuan seorang pengemis. Kamu beneran terlalu percaya diri? Kamu gak sadar kamu itu siapa? Hah? Keluarga terpandang sepertiku gak butuh bantuan dari pengemis kelaparan. Aduh, Ditya, jangan banyak bicara. Wilma datang, kamu harus jaga harga dirinya. Jaga harga dirinya. Dia punya harga diri. Yang mau menikah dengan pengemis gak pantas bicarakan ini. Cepat pergi dari sini. Jangan permalukan aku di sini. Sudahlah, jangan berdebat. Ayo kita duduk. Baik, Kenapa aku punya putri gak berguna dan bodoh? Nona dari keluarga terpandang malah mau menikah dengan pengemis. Memalukan. Beneran memalukan. Ditya, jangan banyak bicara. Wilma itu nona klan kaya, tapi nggak pandang harta. Itu bagus. Kamu gak ngerti. Kak Ditya, Kak Olive. siapa ini? Kalian sudah datang. Kak, ayah mana? Apa belum datang? Aku datang. Kakekmu. Ayah, Mulailah. Ayah pemimpinnya. Kenapa ayah terlambat? Aku agak gak enak badan. Baru minum obat. karena semua sudah berkumpul, kita mulai saja. Halo semua anggota klan Sijaya, hari ini kita berkumpul, pasti kalian semua sudah tahu ada apa. Aku umumkan upacara pewaris klan Sijaya. Sekarang resmi dimulai. Aku umumkan upacara pewaris klan Sijaya. Sekarang resmi dimulai. Bagus! Sekarang kita persilahkan pemimpin klan Sijaya, Tuan Herdi, untuk umumkan calon pewaris generasi ketiga klan Sijaya. Makasih atas kedatangan semuanya. Klan Sijaya bisa berjaya seperti sekarang. Itu berkat kalian yang bekerja sama. Sekarang aku akan umumkan calon pewaris generasi ketiga klan Sijaya. Dia adalah putri klan Sijaya. Putri dari Ditya, Lina. Kenapa jadi gini? Ada masalah apa sebelumnya? Ayah, tunggu. Santo, ada apa? Bukannya kita sudah sepakat biar putri sulung kakak Wilma yang jadi pewaris? Kenapa jadi Lina? Kamu juga tahu, Wilma itu bersikeras mau menikah dengan pengemis. Karena masalah ini, kakakmu usir Wilma dari klan Sijaya. Ayah, Wilma sudah diusir dari klan Sijaya. Jadi Lina yang jadi pewarisnya. Iya. Nggak bisa, aku nggak setuju. Apa? Kamu menolak? Kenapa? Lina belum 20 tahun.
baik dari kemampuan, bakat, maupun pengalaman, nggak bisa menopang reputasi klan. Apalagi bawa klan si Jaya menuju kejayaan. Aku nggak mungkin setuju. Kamu nggak setuju? Aku yang buat klan sampai jadi sekarang. Kalau bukan Lina yang warisi, apa kamu yang warisi? Kakak, jangan sombong begitu. Kamu bilang klan si Jaya bisa seperti sekarang itu karena kamu. Itu karena ayah nggak biarkan aku pimpin. Kalau aku yang pimpin, aku pasti bisa lebih baik darimu. Kamu yang dapat kesempatan, nggak berhak bilang kami yang nggak dapat kesempatan nggak bisa. Nadia, benar kan? Benar, Kak Santo benar. Santo, Nadia, kalian mau ngapain? Santo, Nadia, kalian mau ngapain? Ayah, sangat gampang. Kaisar berkuasa bergantian. Harusnya giliran putraku jadi pewarisnya. Santo, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu kamu lagi ngapain, ha? Kak, aku hormati kamu. Makanya aku panggil kamu kakak. Kalau aku nggak hormati kamu, kamu sudah hancur. Kamu jangan sok berkuasa lagi, oke? Apa katamu? Aku akan habis. Maksudmu kamu lebih hebat dariku, ha? Tentu saja. Kamu cuma beruntung. Bisa jadi putra sulung dan lebih unggul dariku. Aduh, sayangnya kamu dan Kak Olive melahirkan 2 putri. Sedangkan istriku lahirkan 3 putra untukku. Hehehe. Yang lebih sialnya, putri yang kamu lahirkan malah suka dengan pengemis. Kamu mempermalukan klan si Jaya. Kamulah pendosa klan si Jaya. Kamu masih mau kuasai klan si Jaya, ha? Ayah lihat kan? Aku bantu dia dari penjudi sialan. Dia malah mau rebut bisnisku. Santo, kamu gila. Apa kamu masih ingat dulu? Kamu utang 1,6 triliun. Geng naga mau potong tanganmu. Kakakmu yang bawa uang untuk selamatkanmu. Hari ini, kamu malah mau berontak. Ayah, dulu aku memang nggak berguna. Makanya aku nggak peduli ketenaran. Tapi sekarang, aku mau jadi orang hebat. Kenapa ayah nggak bisa dukung aku? Apa? Aku bukan keturunan ayah? Kenapa hal yang membanggakan harus dialami kakak? Diam kamu! Aku sudah tetapkan Lina jadi pewaris klan si Jaya. Asal aku masih hidup, urusan klan aku yang putuskan. Semua harus ikuti aturanku. Benarkah? Kalau gitu ayah mati saja. Apa? Apa katamu? Aku bilang ayah mati saja. Kenapa? Ayah nggak dengar. Santo, kamu sudah gila. Beraninya bilang begitu. Kita putra ayah. Tapi ayah selalu bantu kamu. Apa? Aku masih harus sopan padanya. Nadia, gimana menurutmu? Iya, Kak Santo, aku dukung kamu. Ayah sudah pikun. Dia nggak pedulikan kita. Kita juga nggak perlu hormati dia. Durhaka, durhaka, pengawal! Usir anak durhaka ini dari klan si Jaya! Siapa yang berani? Ayah. Ayah kenapa? Perutku sakit sekali. Ada apa ini? Cepat, bawa ayah ke rumah sakit. Nggak usah. Percuma saja. Santo, apa maksudmu? Aku ngerti sedikit medis. Aku sudah periksa. Ayah keracunan. Hah? Kena racun naga. Di dunia ini, selain yang kasih racun dan aku, nggak ada yang bisa tolong. Brengsek, beraninya racuni ayah. Beraninya pukul ayahku. Aku akan... Kak Ditya, apa kamu tahu apa akibat pukul aku? Beraninya rebut bisnisku dan racuni ayah. Jangankan pukul kamu, bunuh kamu pun itu sangat mungkin. Mau bunuh aku? Kamu cuma punya 2 putri, yang satu suka sama pengemis dan gak berguna. Cuma sisa 1 keturunan. Sedangkan aku punya 3 putra. Nadia juga di pihakku. Kamu gak akan bisa lawan aku. Kamu kira kamu masih seperti dulu yang penuh semangat? Zaman sudah berubah. Orang sepertiku sudah waktunya berkuasa. Aku gak mau berdebat lagi. Cepat sembuhkan ayah. Kalau enggak, aku akan bunuh kalian di sini. Mau penawarnya? Boleh. Suruh ayah umumkan putraku William jadi pewaris klan. Lalu tanda tangani perjanjian saham ini. Aku baru obati sampai sembuh. Jangan mimpi, klan si Jaya nggak akan pernah jatuh ke tanganmu.
Kalau gitu kamu lihat ayah mati saja. Ayah, lihat Kak Ditya. Demi harta yang gak seberapa, dia gak pedulikan nyawa ayah. Dia anak durhaka. Dasar anak durhaka. Ayah! Ayah! Sudah, waktunya habis. Kak, kamu pilih saja. Tanda tangan atau biarkan ayah mati. Gimana kalau aku yang pilih? Dasar pengemis sialan, jangan bikin onar. Oh, jadi dia pengemis sialan itu. Aduh, menurutku, orang yang sial minum air saja tersedak. Apa putrimu sudah buta sampai suka sama pengemis? Tuhan beneran bantu aku. Ini karena kamu punya anak kayak gini. Makanya aku bisa punya alasan rebut posisi pewaris dari tanganmu. Kamu senang sekali. Aku senang atau enggak, bukan urusanmu, dasar pengemis sialan. Maki aku? Bagus. Kamu ngapain pengemis sialan? Apa otakmu bermasalah? Ngapain? Tentukan nasibmu. Dasar pengemis sialan, beraninya kurang ajar. Aku akan kasih kamu pelajaran. Cari mati. Guntur! Ah, Guntur! Wilma, kamu gila. Beraninya pukul aku. Kalau berani sentuh priaku, aku akan buat kamu jadi abu. Hah? Kak Wilma beneran punya kepribadian dan selera. Demi seorang pengemis, kamu rela pertaruhkan nyawa. Beneran buat aku terkejut. Apa di dunia ini gak ada pria lain? Iya, kamu buat klan si Jaya dipermalukan. Kamu terlalu murahan. Berani pukul aku? Berani maki istriku? Bunuh kamu juga nggak masalah.